Pertanyaannya adalah bagaimana perspektif Bapak tentang akan dibangunnya kembali Bait Suci yang ada di Israel? Alasan ini tidak rasional, karena bagaimana mungkin itu diwujudkan sementara sekarang ini sudah ada masjid di situ. Nah, daripada itu dipertanyakan ke saya, kan saya tanyakan kepada yang membangun Bait Suci itu. Itu sumber primer. Kalau saya sumber sekunder, saya tanya, bagaimana nanti cara kamu membangun? Dia bilang apa? Saya hanya bertugas untuk menyiapkan. Tuhan sendiri yang akan mewujudkan entah bagaimana. Tapi saya beriman ini akan terjadi. Jawabannya seperti itu. Kenapa Indonesia itu selalu membela Palestina? Karena zamannya Bung Karno dulu sedang munculnya revolusi di dunia ketiga. Maka Bung Karno mengatakan selama Palestina belum merdeka tidak ada pengakuan terhadap Israel. Tapi geopolitik zaman Bung Karno sekarang berubah. Dr. Bambang Nursena menjawab, mungkinkah Bait Allah atau Bait Suci dibangun kembali? Mari kita simak jawaban yang sangat luas serta mendalam dari Dr. Bambang Nursena kepada seorang bapak yang bertanya kepadanya. Berkaitan dengan isu tentang Bait Suci, seminar-seminar telah diadakan di antaranya Lembu Merah dan sebagainya. Seminar-seminar yang sifatnya adalah nubuatan, dan di sana orang-orang menafsirkan itu punya satu dasar-dasar, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada yang tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana perspektif Bapak tentang akan dibangunnya kembali Bait Suci yang ada di Israel? Apakah Bapak menyetujui atau tidak? Dan tolong berikan landasan-landasan yang saya senang dengan landasan yang begitu kaya, baru mengambil satu kesimpulan. Kalau ditanya kepada saya, bagaimana usaha untuk membangun Bait Suci itu? Secara dukungan politik tidak kuat. Karena hanya 0,0 sekian persen orang Yahudi yang setuju itu. Dan termasuk yang saya ceritakan, hukum Nuh tadi itu mendukung kelompok ini. Saya pernah datang ke The Temple itu, lalu saya tanya kepada orang yang menyiapkan semua ukuran-ukurannya, semua cocok dengan apa yang dikatakan dalam Taurat. Terus saya tanya, bagaimana cara nanti merealisasikan pembangunan Bait Allah ini? Saya netral, saya tidak menunjukkan posisi saya hanya mewakili banyak teman-teman yang saya bawa ke Israel, sebagian dari Katolik, sebagian dari Ortodok, sebagian dari gereja-gereja Protestan, Pentakosta beberapa saat lalu. Bagi Katolik yang kurang menyambut karena alasan ini tidak rasional, karena bagaimana mungkin itu diwujudkan sementara sekarang ini sudah ada masjid di situ. Nah, daripada itu dipertanyakan ke saya, kan saya tanyakan kepada yang membangun Bait Suci itu. Itu sumber primer. Kalau saya sumber sekunder, saya tanya, bagaimana nanti supaya dia dengar cara kamu membangun? Dia bilang apa? Saya hanya bertugas untuk menyiapkan. Tuhan sendiri yang akan mewujudkan entah bagaimana. Tapi saya beriman ini akan terjadi. Jawabannya seperti itu. Tapi eksegesi Alkitabnya Pak, itu nanti butuh waktu yang panjang. Bait Suci itu bagaimana diwujudkan sementara sekarang ada masjid, apa bukan perang dunia ini? Tapi kalau Anda lihat ada banyak perkembangan-perkembangan yang tak pernah kita pikirkan. Termasuk akhir-akhir ini ada penulis Arab Saudi yang tampaknya didukung oleh raja mengatakan bahwa Baitul Maqdis itu bait suci Salomo.
Bet Hamikdas dalam bahasa Ibrani. Tapi soal Masjidil Aqsa, dia tidak terima kalau itu ada di Yerusalem. Nah ini mulai ada tanda-tanda apa ini? Penulis ini menulis dalam bahasa Arab, dan itu heboh beberapa minggu yang lalu. Yang namanya Masjidil Aqsa tidak terletak di Yerusalem. Identifikasi Masjid Al-Aqsa dengan Yerusalem itu baru terjadi pada zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu pun zamannya jauh setelah zaman Nabi Muhammad, yaitu tahun 692 Masehi. Bahkan Masjid Kubah hitam, yang di kubah gelap itu, yang satunya kan kubah emas itu yang namanya Dome of the Rock, bahasa Arabnya Kubatus Sokroh, itu yang dibangun tahun 692 oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tapi yang satunya Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh anaknya dia, Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 705 mulainya sampai kira-kira selesai 715. Nabinya umat Islam itu wafat tahun 632. Jadi berdasarkan kronologi sejarah itu tidak mungkin Nabi itu Isra Mi'rajnya itu berasal dari Mekah ke Yerusalem, Yerusalem ke langit, ke Sidratul Muntaha. Menurut dia ada Masjid Al-Aqsa, ada Masjid Al-Adna, masjid yang terjauh karena ada masjid yang terdekat. Terdekat diukur dari Madinah, dan tempatnya itu kira-kira 27 km menuju ke Taif. Dasarnya dia apa? Masjidil Aqsa itu letaknya di Arab Saudi sendiri. Karena penulis tertua dalam Islam yang namanya Al-Waqidi itu belum mengidentifikasi dengan Yerusalem, tapi masih mengedisi di Arab Saudi. Ini satu contoh berita-berita yang berkembang sekarang ini, karena mulai ada rekonsiliasi antara Arab Saudi dengan Israel. Rekonsiliasi yang dibangun berdasarkan yang namanya kesepakatan Abraham ini membuat Iran marah karena Iran posisinya terjepit. Ini ngomong secara politik internasional sekarang. Kenapa Indonesia itu selalu membela Palestina? Karena zamannya Bung Karno dulu sedang munculnya revolusi di dunia ketiga. Maka Bung Karno mengatakan selama Palestina belum merdeka tidak ada pengakuan terhadap Israel. Tapi geopolitik zaman Bung Karno sekarang berubah. Kalau zaman Bung Karno itu negara-negara Arab bersatu melawan Israel, karena Israel itu dianggap musuh. Yang namanya gerakan Sionisme itu gerakan asing di mata orang Arab, sekalipun sama-sama asingnya kalau dilihat. Karena apa? Orang Arab Palestina itu kan juga orang Arab, bukan penduduk asli Yerusalem. Malah kalau Israel kan tinggal sebelumnya. Kaisar Hadrian menyatakan itu sebagai provinsi Palestina kan. Kalau ngomong sejarahnya kan panjang sekali. Nah, kerumitan-kerumitan sejarah semacam ini mesti dibedah lengkap. Kalau zaman dulu itu sejarahnya seperti itu. Kalau sekarang secara politik, kalau zamannya Soekarno itu yang geopolitiknya ancaman bagi negara Arab itu adalah Sionisme. Sekarang negara Arab itu lebih takut sama Iran ketimbang dengan Sionis. Jadi sekarang Arab itu sudah selesai babak pertikaiannya dengan Israel. Sekarang ganti Arab dengan Iran. Nah makanya lebih aman berhubungan dengan Israel. Teknologinya bisa lebih maju, pertaniannya lebih maju. Apalagi Arab Saudi sudah mau kehabisan minyak. Apalagi nanti selain haji yang bisa meneruskan ekonomi mereka, salah satunya wisata. Makanya sejak zamannya Salman itu mulai dibuka pemikiran-pemikiran moderat untuk Arab Saudi. Salah satunya agenda normalisasi hubungan dengan Israel. Ini yang mengancam Iran. Makanya kemudian Iran menempuh perlawanan. Ini harus Israel dihabisi. Dengan cara apa? Dia mendukung Hamas, karena Hamas ketemu taktik sama Israel. Padahal Hamas tidak mewakili Palestina, karena ini faksi garis keras. Sementara yang tepi barat
Fatah berhubungan dengan Israel cukup baik karena berdasarkan kesepakatan Oslo. Oh ya rumit kalau ngomong begitu. Ya tetapi kalau Indonesia mau non-blok, ya harus mendengar dua-duanya. Jangan hanya mengutuk Israel saja, sementara tidak melihat bagaimana Palestina sendiri tidak satu. Kan seperti itu. Ya ini memang tanda-tanda zaman ini. Sepertinya kalau ngomong tentang Israel tidak bisa selesai. Kita tunggu saja membaca tanda-tanda zaman, mencermati peristiwa. Saya selalu begitu. Saya melihat ada fenomena-fenomena ini, ya tidak mengiyakan dulu tapi juga tidak menyangkal dulu. Oh, kadung disangkal ternyata benar, gimana? Tapi yang jelas Yesus pernah mengatakan supaya orang Kristen, supaya para pengikutnya memperhatikan kitab Nabi Daniel. Kalau pembinasa keji berdiri di bait Allah, maka bait Allah itu adalah pusat tungku api dari seluruh yang ada dalam konflik di muka bumi. Tungkunya ada di Yerusalem, secara khusus ada di bait Allah, secara khusus yang sekarang ini disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Makanya ini sensitif, tapi sebetulnya ya memang di Alkitab ada, mau ngapa lagi? Kalau nggak dibahas memang ada. Kalau dibahas ya hati-hati saja lah kalau urusan begitu. Ada banyak ulasan atau pembahasan yang terkait dengan mungkinkah bait suci atau bait Allah di Yerusalem akan dibangun kembali. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus sekitar tahun 70. Setelah itu tidak pernah ada lagi pembangunan bait Allah. Dan salah satu dampak daripadanya adalah bangsa Israel yang notabene pusat penyembahan atau peribadatan mereka ada di bait Allah, secara khusus terkait dengan korban-korban yang dipersembahkan oleh imam, itu tidak bisa lagi terlaksana dengan baik oleh karena tidak adanya lagi bait Allah. Ada kelompok tertentu yang punya harapan dan kerinduan serta punya semangat dan komitmen untuk membangun kembali bait Allah. Dan mereka pun berupaya mencoba untuk menggali, mengeksplorasi ayat-ayat Alkitab yang mendukung dan mensupport sebagai garansi dan jaminan bagi mereka untuk kembali membangun bait Allah. Tetapi tidak bisa dipungkiri realita kenyataan yang terjadi adalah adanya tempat ibadah umat beragama lain yang berada berdekatan atau di sekitar bait Allah sebelumnya didirikan. Dan itulah yang dijelaskan oleh Dr. Bambang Dorsena tadi. Apakah ketika ada semangat atau kerinduan untuk membangun kembali bait Allah, tidak akan menimbulkan pro dan kontra yang semakin tajam dengan adanya rancangan atau rencana tersebut. Tapi ada juga beberapa penafsir yang bertitik tolak dari 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini kelihatannya dari penafsiran orang tertentu
mengkonfirmasi dan menegaskan. Ini terkait dengan hari kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sebelum hari itu akan terjadi terlebih dahulu atau akan datang terlebih dahulu murtad. Dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Itulah yang disebut dengan antikris. Bahkan dikatakan di sini ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Pertanyaan yang diajukan oleh kelompok atau orang tertentu yang mengatakan bahwa bait Allah akan dibangun kembali adalah, di sini manusia durhaka itu akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bagaimana mungkin dia duduk di bait Allah kalau bait Allahnya tidak ada? Maka atas dasar ini ada oknum atau kelompok tertentu yang mengatakan berarti bait Allah itu didirikan dulu, makanya si manusia durhaka akan bisa duduk di sana dan mengaku atau menyatakan dirinya sebagai Allah. Sejarah masih berlanjut. Mari kita saksikan ke depan, kalau kita masih diberikan Tuhan panjang umur atau mungkin generasi berikutnya, apakah bait Allah akan dibangun kembali atau tidak.